Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program belajar tahsin metode azkar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan banyak pencerahan dan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah mempelajari mat iwat ya. Alhamdulillah, untuk mempelajari mat iwat. Intisari adalah dari mat iwat apabila kita temukan ada huruf. Ya. Jadi kalau an itu pemirsa senantiasa harus satu paket sama alif. Ya, untuk patatain. Ya, seperti itu. Maka apabila ada ini nih, huruf yang berharokat an dengan alif, ya, dan dia waqaf atau di akhir ayat atau akhir waqaf. Maka bacanya dia menjadi tanwinnya dihilangkan, lalu fathah dengan alif dan panjang 2 harokat. Ya, panjang 2 harokat. Kemarin kita sudah bahas contoh surat An-Naba ya. Maka sekarang kita akan lanjutkan satu contoh lagi untuk menguatkan latihan di mat iwat. Baik, pemirsa silakan dibuka surat An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya, silakan dibuka An-Nazi'at. Nanti habis An-Nazi'at kita akan tambah satu contoh lagi untuk mat iwat. Baik, sekarang bisa dilihat. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Nah itu pemirsa ya, 5 ayat surat An-Nazi'at. Kita akan tulis di ujungnya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. An-Nazi'at 1/5. Ayat pertama ujungnya ghor. Kok ya? Ghor kok. Ayat kedua nashta. Ayat ketiga sabha. Ayat keempat sabqa. Dan terakhir ayat kelima amra. Nah pemirsa, di sini kita kuatkan lagi ya. Pertama di An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa. Gorkon. Jadi gorko. Maka dia dibacanya apa? Ya, ingat kaidahnya. Kalau dia mat iwat maka jadi bunyinya Ya, fathah dengan alif.
Gharqa. Gharqan tulisannya bacanya gharqa. Itu pemirsa ya. Itu yang pertama. Selanjutnya wan nasyitati nashta. Nashta ya. Maka annya ini kita buang dan menjadi to ya. Jadi panjang nashta. Ya, yang ketiga sabaha. Sabaha, bukan sabahan tapi sabaha ya, itu dia. Maka ini diubah jadi fathah dengan alif. Ayat keempat, sabaqan, tulisannya bacanya sabaqa ya. Terakhir amron. Amra, itu kalau misalnya kita wakafkan. Karena ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita bacanya misal nih Ustadz, kita mau disambung, mau wasol, boleh. Pertanyaannya, Ustadz masih gak dia mat iwat? Maka jawabannya tidak. Ini ketika waqaf, ketika berhenti. Kalau wasol, maka gak jadi mat iwatnya. Tetap fatatainnya menjadi hukum bertemu dengan huruf setelahnya. Contoh pemirsa, saya bacakan misalnya. Di surat An-Nazi'at tadi, bisa disambung. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Tuh, disambung semua tuh. Maka ayat 1 ke 2 jadi bertemu dengan apa? Wow, jadi idgham bigunnah. Ayat 2 ke 3 nashta wassa. Jadi idgham bigunnah karena ketemu wow. 3 ke 4 wassabihati sabhan fassabiqati sabqa. Jadi ikhfa karena an bertemu dengan fa. Ayat 4 ke 5 fassabiqati sabqan falmudabbirati amra. Begitu pemirsa. Jadi kalau disambung-sambung maka nggak jadi mat iwat. Maka berlaku hukum dengan ketemu huruf apa setelah itu, maka dia menjadi hukum di bacaan tersebut pemirsa. Misal kita contoh lagi nanti ya, insya Allah setelah break, kita akan contohkan lagi ayat-ayat yang kita sudah contohkan kemarin. Coba kita wasol nih ya, antara wasol dan waqaf dia lebih clear dalam membaca mat iwat pemirsa. Maka pemirsa sekalian kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu, kita kembali setelah ini. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen kedua ini. Ya, kita akan latih terus nih di mat iwat ya. Kalau mat arid mungkin lebih mudah karena gampang tuh. Mat tim juga lebih mudah karena relatif jarang. Kalau mat iwat ini banyak sekali yang salah bacaannya karena kurang memperhatikan. Dan ingat pemirsa, yang perlu sangat diperhatikan panjangnya hanya 2 harokat. Ya, karena kami sering sekali ketika kami berjamaah menjadi makmum, para imam bacanya kepanjangan. Ya. Misalnya nih, baca surat Al-Adiyat misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Panjangan. Bacanya salah. Ya, mau jadi nggak enak kita dengernya. Tadi imamnya bagus suaranya, lantang suaranya, pas bacaan kepanjangan jadi kita jadi bingung. Ya, karena bacaannya kurang tepat. Harus teliti betul, harus detail betul, harus diperhatikan betul panjang bacaan yang 2 harokat. Jangan terlalu panjang. Dan jangan pendek. Jadi baca wal 'adiyati dhabha. Waduh, jadi kependekan kalau begitu. Jangan, tetap dibaca panjang 2 harokat. Ya, kalau dia waqaf ya. Kalau dia waqaf maka tetap dibaca panjang 2 harokat. Nggak boleh kepanjangan dan nggak boleh juga pendek, nggak boleh ya. Baik pemirsa, saya akan coba bacakan ayat 1-5 Al-Adiyat. Kalau disambung bagaimana gitu ya. Tetap mat iwat gak? Ya, kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabhan falmuriyati qadhan falmughirati subhan fa'asarna bihi naq'a
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Nah, kalau diwasal kayak begitu, maka nggak jadi mat iwat. Karena dia wasol, nyambung, diterusin bacaannya. Maka kalau diterusin begitu, berarti hukumnya menjadi hukum tanwin ketemu dengan huruf-huruf Al-Quran. Ayat 1-2, dobahan fa, jadi ikhfa. 2-3, qadahan fa, jadi ikhfa. 3-4, sobahan fa, ikhfa lagi. 4-5, ya, naqa'an fa, jadi ikhfa, pemirsa. Itu ya, yang perlu diingat, ingat. Berkaitan sama mat iwat. Ya, kalau waqaf mat iwat, kalau wasol maka menjadi hukum nun sukun atau tanwin. Itu di situ. Maka pemirsa yang perlu sekali lagi kami himbau terkait panjangnya. Ya, karena mat iwat maka panjangnya dia nggak boleh lebih dari 2 harokat. Ya, harus harokatani, harus 2 harokat, nggak boleh lebih. Cuman 2. Ya, pemirsa tolong hati-hati betul. Terutama para imam ya, mohon diperhatikan betul berkaitan panjangnya. Jangan sampai kita menjadi imam, makmum kita malah gelisah hatinya gara-gara bacaan kita tuh. Hati-hati betul ya imam ya, karena bebannya, tanggung jawabnya berat. Itu dia. Baik khusyuan makmum tergantung imam. Tumak ninahnya, terutama bacaan Qur'annya. Nggak mesti suaranya bagus, yang penting kualitas bacaannya bagus. Saya ulangi ya. Nggak mesti bacaannya itu dengan suara yang mendayu-dayu, indahnya segala macam, variasi lagunya banyak, tapi mohon maaf, kualitas sajidnya jadi kurang. Nggak boleh. Yang ada dalam membaca Al-Quran, kita nih ya, sebagai orang yang sudah mahir, yang sudah lancar, sudah belajar, lagu atau irama itu menyesuaikan dengan tajwid. Baca Quran dengan tajwid wajib. Baca Quran dengan irama sunnah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Rasulullah. Bukan masuk golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak mengiramakan Al-Quran. Tentu mengiramakannya dengan kemampuan suara masing-masing. Tapi namanya wajib, la budda minhu, tidak boleh ditawar, harus kita pakai. Makanya kalau membuat irama dengan baca irama, tolong tetap ya ukurannya adalah tajwidnya, bukan tajwid mengikuti irama. Itu pemirsa. Baik, itu untuk mat iwat. Maka pastikan bacaannya jangan lebih dari 2 harokat. Ya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Ya tuh 2 rakaat semua ujungnya. Itu untuk mat iwat pemirsa. Selanjutnya kita akan bahas ya, karena mat iwat sudah tuntas saya kira. Maka kita akan lanjutkan lagi di hukum ya, cara yang keempat. Apa cara yang keempat? Ya. Hukum bacaan di akhir ayat. Maka yang keempat adalah apabila kita temukan atau lalu dia diwakafkan, ya, maka dia ini berubah menjadi huruf H. Nah, ini dulu saya kasih kode dulu nih, ya. Apabila ada ta, nah, ini namanya ta apa nih? Ta marbutoh. Ta marbutoh. Ya, ini ta marbutoh nih. Lalu dia diwakafkan, maka taknya yang di ujung wakaf tadi atau di akhir ayat tadi menjadi bunyi H. Menjadi bunyi H, pemirsa. Ya, baik. Seperti apa contohnya? Bagaimana cara bacanya? Ya, di surat apa aja kita bisa temukan? Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen terakhir ini dalam episode ke-53 ini. Baik pemirsa, tadi di segmen kedua akhir, kami sudah menjelaskan hukum yang keempat ya. Jadi kalau pemirsa buka di buku metode ASKA, halaman 67-68, itu akan ada beberapa cara membaca di akhir bacaan. Tuh ya, itu pemirsa.
Alhamdulillah mat arid sudah kita pelajari. Mat lin juga sudah. Mat iwat udah kita habiskan tadi di segmen 1 tadi. Nah, selanjutnya di segmen kedua ini adalah ta marbutoh. Nah, contoh misal, saya tulis pemirsa ya. Surat Al-Qari'ah misalnya. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ini ada satu keduanya nih ya. Kalau dibaca misalnya disambung Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah, maka ta ini yang diwakafkan ini jadi bunyinya ha digantinya. Nah, atau misalnya mau langsung di ayat pertama mau diwakafkan Al-Qari'ah mal-Qari'ah, ya, maka ini taknya diganti menjadi ha. Jangan sampai ya kita karena nggak belajar nih, nanti pas baca Al-Qari'ah jadinya mazhab sendiri nanti. Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'at. Wah yalah, Al-Qari'at mana ada Al-Qari'at ya? Mal-Qari'at. Waduh, bener gak? Salah. Ya, karena taknya bukan tak yang begini, bukan. Ini ta marbutoh, bukan tak yang begini, bukan. Ya, bukan yang ini, bukan. Ini tak taknis namanya. Kalau ini tak marbutoh, maka beda. Dan sampai al-qari'at, bil-qari'at. Waduh, kita jadi kuping itu dengernya gimana gitu ya. Variasi apa lagi gitu ya. Dan ini salah pemirsa. Nih ya, al-qari'ah, mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Tuh, taknya jadi ha semua. Dan pemirsa, ketika melafalkan ha, tolong diperhatikan makhraj dan sifatnya. Ya, jangan sampai haknya nggak sempurna. Baik makhraj ataupun sifat. Coba sebelum kita lanjut nih, kita review dulu nih. Huruf H ada di kelompok berapa pemirsa? Metode ASKA. Kelompok 9, betul. Tenggorokan ya. Tenggorokan mana? Bawah ya. Tenggorokan bawah. Lalu apa sifatnya? Napas, berhembus dan tipis. Bagus. Maka kalau mau ha, jangan sampai jadi ho. Jangan, tapi ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Atau versi lengkapnya. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Itu kalau kita latihan itu tuh siap-siap ambil napas itu. Karena boros napasnya pasti ya. Karena ha itu makhraj terdalam. Tenggorokan bawah. Tuh untuk ha pemirsa ya. Itu untuk A. Baik, kita contoh yang lain. Kita buka Al-Quran. Pokoknya di metode ASKA itu contoh dikit langsung buka Al-Quran. Materi dikit buka Al-Quran. Biar kita akrab dengan Al-Quran sedini mungkin. Karena biasanya pemirsa, psikologis orang yang baru belajar Quran itu takut dengan Quran itu. Takut itu, takut dosa, takut salah. Padahal takut tadi, takut tidak pada tempatnya. Dalam membaca Al-Quran, jangan takut salah. Baca aja dulu. Bahkan kami menganjurkan bagi pemirsa yang baru belajar huruf, buka Quran. Spell tiap huruf. Dieja hurufnya. Misal baca ko. Itu gak apa-apa. Silakan di spell. Ya, jangan takut untuk salah. Karena bacaan kita sebaik apapun, setartil apapun dengan irama yang multi macam itu, yang multi irama itu awalnya, basicnya, ya, permulaannya adalah dari huruf. Ya, gitu pemirsa ya. Baik. Kita buka misalnya contoh. Al-Qari'ah kita khatamin Al-Qari'ah ya. Kita cari yang dia di situ tak marbutohnya. Ayat 1, 2, 3. Lalu ada lagi di ayat ke 9 dan 11 ya. Baik, saya akan bacakan pemirsa, silakan dilihat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa, kita akan keluarkan akhir ayat Al-Qari'ah yang ujungnya tak marbutoh. Baik, ayat pertama. Al-Qari'ah. Ya. Kedua, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Saya nulis ujungnya aja pemirsa ya, karena kalau semuanya takut agak kepanjangan. Baik, selanjutnya ayat ke-7. Radiyah. Ayat ke-9. Hawiyah. Ayat terakhir 11. Narun hamiyah. Nah, ini pemirsa, ada 6 ayat di Al-Qari'ah dari 11 ayat yang ada ya. Itu ujungnya adalah ta marbutoh. Maka cara bacanya pemirsa ya, pastikan ta marbutohnya semua di 6 ayat ini semua langsung diganti dengan sifat makhraj dan bunyi ha. Kenapa saya bisa tegaskan begitu? Karena biar kita nggak salah kaprah dengan ta yang lain. Ta marbutoh mau bentuknya bagaimanapun, boleh yang begini, boleh yang begini. Ya, kalau dia diwakafkan maka ganti jadi ha. Semua tentang ha. Makhrajnya ha, sifatnya ha juga harus dipraktekkan. Ketika menemukan ta marbutoh diwakafkan. Maka bacaannya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Radiyah, Hawiyah, Hamiyah. Tuh ya, semua jadi ha pemirsa. Baik pemirsa, insya Allah di episode selanjutnya kita akan kuatkan lagi di ta marbutohnya. Sekaligus kita akan bahas hukum terakhir di cara membaca di akhir bacaan. Maka pemirsa sekalian, terus kita belajar. Kita masih banyak ini, episode masih banyak ya. Buku 1 pun kita belum selesai. Habis selesai pun kita akan review terus. Biar terus mengkaitkan, mengulangi apa yang sudah kita pelajari. Maka pemirsa sekalian, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Mari kita akhiri membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.